Keberadaan makhluk halus bukanlah sekadar legenda yang diwariskan turun-temurun, melainkan bagian dari realitas kehidupan yang lebih luas. Buddha mengajarkan bahwa alam tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh berbagai makhluk dari alam yang berbeda, seperti hantu, asura, dan makhluk tak kasat mata lainnya. Mereka hidup berdampingan dengan manusia, namun perbedaan alam dan kondisi batin membuat kita jarang menyadari kehadiran mereka. Kesadaran akan keberadaan makhluk halus bukan dimaksudkan untuk menakutkan, tetapi untuk menyadarkan bahwa kehidupan ini berlapis, saling terhubung, dan dipengaruhi oleh kualitas karma masing-masing. Tempat yang tampak kosong bagi manusia, bisa saja penuh aktivitas bagi makhluk yang hidup dalam getaran berbeda. Pemahaman ini menuntun kita pada kebijaksanaan, bahwa alam semesta tidak hanya terdiri dari apa yang dapat dilihat mata. Buddha sering menjelaskan bahwa makhluk-makhluk halus memiliki tempat tinggalnya sendiri, namun karena keterikatan, penderitaan, atau karma tertentu, sebagian dari mereka dapat menempel pada lokasi tertentu. Oleh karena itu, beberapa tempat menjadi lebih bergetar, lebih berat, atau terasa tidak biasa bagi manusia yang peka. Namun semua fenomena ini tetap harus dipandang dengan batin jernih, penuh welas asih, bukan dengan ketakutan. Dengan memahami tanda-tanda tempat yang dihuni makhluk halus, kita dapat melihat kehidupan ini dengan lebih dalam, bahwa dunia bukan hanya arena fisik, tetapi juga ruang spiritual yang saling bertumpang tindih. Kesadaran ini menumbuhkan kebijaksanaan, kewaspadaan, serta rasa hormat terhadap semua bentuk kehidupan, baik yang terlihat maupun tidak. Mari kita pelajari tanda-tanda ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita bahas. Pertama, suasana ruangan yang berat dan energi yang tidak wajar. Setiap makhluk memancarkan getaran batin sesuai kualitas pikirannya. Getaran ini bukan metafora, tetapi realitas halus yang membentuk atmosfer suatu tempat. Ketika makhluk halus yang terbelenggu duka menetap di suatu lokasi, getaran batin mereka meresap ke dalam ruang, membuat udara seolah kehilangan kehangatannya. Itulah sebabnya seseorang bisa merasakan ruangan terasa lebih berat, meski tidak ada perubahan fisik. Energi bukan sekadar gelombang, melainkan cermin dari keadaan batin yang belum terbebaskan. Tempat yang dihuni makhluk halus seringkali memiliki lapisan atmosfer yang tak kasat mata, seperti tirai tipis yang membatasi dunia manusia dan dunia mereka. Seseorang yang memasuki ruangan seperti ini dapat merasakan perubahan suasana tanpa mengetahui sebabnya. Perasaan gelisah, sesak, atau merinding di tulang belakang bukanlah pertanda bahwa makhluk halus mengancam, melainkan resonansi antara batin manusia dan gelombang penderitaan mereka. Energi yang tidak wajar itu adalah jejak karma yang masih belum selesai, yang membentuk suasana tempat menjadi lebih pekat. Menurut teks-teks Buddhis, makhluk halus yang hidup dalam kondisi tersiksa, seperti peta, memiliki batin penuh keinginan, ketakutan, dan keterikatan. Pikiran-pikiran ini mempengaruhi lingkungan sekitar mereka, seolah menciptakan awan gelap yang menggantung di suatu lokasi. Karena batin manusia sensitif terhadap perubahan medan energi, seseorang bisa merasakan beban yang tidak berasal dari benda apapun. Ruangan mungkin tampak biasa, tetapi batin menangkap sesuatu yang jauh lebih halus daripada penglihatan. Pada tingkat spiritual yang lebih dalam, suasana berat dalam ruangan bukan hanya tanda kehadiran makhluk halus, tetapi juga pelajaran tentang hukum sebab akibat yang bekerja tanpa henti. Makhluk halus yang terikat di tempat tertentu sebenarnya sedang menunjukkan bagaimana karma dapat menahan makhluk pada kondisi tertentu selama mereka belum menemukan jalan keluar. Dengan merasakan energi mereka, manusia diingatkan bahwa penderitaan tidak selalu tampak di mata, tetapi bisa terasa melalui keheningan yang aneh dan suasana yang seolah kehilangan cahaya. Jika seseorang memasuki ruangan seperti ini dengan batin yang tenang, penuh cinta kasih, dan tidak takut, energi berat itu tidak akan mengganggu. Buddha mengajarkan bahwa batin yang bersih lebih kuat daripada getaran makhluk halus manapun.
Maka suasana ruangan yang berat bukanlah ancaman, melainkan pengingat untuk menjaga kejernihan batin. Sebagaimana cahaya dapat mengusir kegelapan tanpa usaha, demikian pula kebajikan dapat menenangkan energi tidak wajar yang memenuhi suatu tempat. Ruangan yang gelap bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami sebagai bagian dari perjalanan spiritual makhluk-makhluk yang belum terbebaskan. Kedua, hewan-hewan menunjukkan respons aneh. Dalam ajaran Buddha, hewan digambarkan sebagai makhluk yang batinnya masih sederhana namun sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Kepekaan ini bukan sekadar kemampuan indera, tetapi juga respons naluriah terhadap energi yang tidak biasa. Ketika seekor anjing menggonggong ke arah kosong, atau kucing menatap sudut ruangan yang tampak tidak berarti bagi manusia, bisa jadi mereka sedang merespons perubahan getaran halus di sekitar. Bukan berarti hewan selalu melihat makhluk tak kasat mata, tetapi mereka lebih cepat bereaksi terhadap suasana yang tidak seimbang. Dari sudut pandang Buddhis, makhluk halus, khususnya yang hidup dalam kondisi dukkha seperti peta, sering memancarkan energi yang tidak stabil. Energi ini tidak terlihat, namun dapat dirasakan oleh makhluk dengan sensitivitas tinggi. Hewan, terutama yang sering berinteraksi dekat dengan manusia, merespons perubahan lingkungan tanpa memfilter dengan logika. Itulah sebabnya reaksi mereka terasa lebih jujur dan apa adanya. Manusia mungkin mengabaikan perasaan tidak nyaman, namun hewan langsung menunjukkan respons spontan. Dalam penjelasan yang lebih rasional, hewan memang memiliki indera yang lebih tajam, pendengaran lebih kuat, penciuman lebih sensitif, dan kemampuan mendeteksi medan elektromagnetik lebih baik. Perubahan energi di suatu tempat, baik berasal dari makhluk halus menurut perspektif spiritual, atau hanya perubahan lingkungan yang sangat halus secara fisik, dapat memicu reaksi hewan. Karena itu, perilaku aneh hewan tidak harus dianggap sebagai kejadian supranatural murni, tetapi sebagai indikator bahwa ada sesuatu yang berubah di tempat tersebut. Namun ajaran Buddha menambahkan lapisan pemahaman yang lebih dalam. Buddha mengajarkan bahwa kehidupan ini dipenuhi oleh makhluk di berbagai alam, meskipun tidak selalu saling melihat. Ketika hewan tampak gelisah, murung, atau menghindari area tertentu, itu sering dianggap sebagai tanda adanya ketidakseimbangan batin dari makhluk yang berada di sekitar. Bukan berarti mereka mengancam manusia, melainkan mereka sedang memancarkan getaran ketidaktenangan yang ditangkap oleh hewan. Respons hewan dapat menjadi pengingat bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada apa yang kasat mata. Hewan tidak sedang menunjukkan sesuatu yang menakutkan, tetapi mengingatkan kita untuk lebih peka terhadap kondisi lingkungan. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu saling bergantung dan saling memengaruhi. Bila hewan merespons secara tidak wajar, itu hanyalah sinyal agar kita lebih berhati-hati, lebih sadar, dan lebih menghormati keberadaan makhluk lain yang mungkin sedang ada di sekitar kita, baik yang terlihat maupun tidak. Ketiga, suara atau pergerakan halus tanpa sumber jelas. Dalam banyak kisah, Buddha menjelaskan bahwa alam makhluk halus berlapis sangat tipis dengan dunia manusia. Mereka tidak selalu dapat berkomunikasi secara langsung, tetapi keberadaan mereka kadang menimbulkan fenomena kecil seperti suara samar, desiran angin halus di ruangan tertutup, atau getaran ringan pada benda tertentu. Fenomena ini bukan dimaksudkan untuk menakutkan, melainkan efek samping dari perbedaan alam yang saling bersinggungan. Seperti dua frekuensi radio yang saling bertemu, terkadang terjadi gangguan kecil yang bisa dirasakan oleh manusia. Namun dari sudut pandang yang lebih rasional, suara halus tanpa sumber jelas juga bisa muncul dari banyak hal. Perubahan suhu, perpindahan udara, getaran bangunan, hingga hewan kecil yang tidak terlihat. Yang menarik adalah bagaimana manusia merasakan fenomena tersebut. Bila suara halus muncul bersamaan dengan perasaan tidak nyaman, pikiran menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang sebelumnya diabaikan. Dalam Buddhisme,
Pikiran yang waspada bisa menangkap sinyal-sinyal halus yang biasanya tenggelam dalam hiruk-pikuk panca indera. Meski begitu, tradisi Buddhis mengakui bahwa beberapa makhluk halus mampu mempengaruhi lingkungan fisik. Mereka tidak dapat menggerakkan benda besar, tetapi energi batin mereka yang gelisah atau terpaku pada suatu tempat dapat memicu fenomena kecil yang terdengar seperti langkah lembut atau benda bergeser sedikit. Fenomena ini muncul bukan karena mereka ingin menakuti manusia, tetapi karena keterikatan batin mereka yang sangat kuat pada tempat tersebut. Entah itu rumah lama, pohon tertentu, atau ruang yang pernah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Secara spiritual, suara halus ini dapat dianggap sebagai tanda bahwa suatu lokasi memiliki jejak batin yang belum tuntas. Seperti kenangan yang menempel pada suatu tempat, energi batin makhluk tertentu juga dapat membekas dan memunculkan manifestasi kecil di dunia fisik. Batin yang sensitif akan merasakannya, sementara yang kasar tidak menyadari apapun. Ini menunjukkan bahwa kualitas batin sangat menentukan cara seseorang merespons fenomena yang sama. Suara tanpa sumber jelas bukanlah alasan untuk takut, tetapi undangan untuk menenangkan batin. Ajaran Buddha selalu menekankan bahwa ketakutan muncul dari pikiran yang tidak stabil. Ketika pikiran jernih, suara aneh hanyalah suara. Ketika batin gelisah, suara kecil bisa berubah menjadi ancaman. Dengan memahami hal ini, seseorang tidak hanya lebih bijaksana dalam melihat fenomena misterius, tetapi juga lebih tegas dalam menjaga ketenangan batin. Di dunia yang penuh misteri, ketenangan adalah pelita yang tidak pernah padam. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, bau tidak wajar yang muncul tiba-tiba. Dalam ajaran Buddha, khususnya dalam penjelasan tentang alam hantu peta, disebutkan bahwa kondisi batin makhluk sangat memengaruhi aura dan kehadiran mereka. Bagi makhluk yang menderita, batin dipenuhi kesedihan, keterikatan, dan ketakutan. Energi batin seperti ini sering digambarkan memiliki kualitas yang tidak harmonis. Kadang diterjemahkan sebagai bau tidak sedap atau aroma aneh yang muncul tiba-tiba. Bukan karena mereka membawa fisik yang busuk, tetapi karena getaran batin mereka mempengaruhi suasana sekeliling layaknya gema yang tidak kasat mata. Secara logis dan ilmiah, perubahan aroma di suatu tempat dapat muncul karena berbagai faktor: kelembapan, jamur, material kayu kuno, hingga sirkulasi udara yang buruk. Namun ketika bau muncul mendadak, tanpa sumber yang jelas, dan disertai perasaan tertentu, misalnya gelisah atau tidak nyaman, maka fenomena ini sering dianggap sebagai sinyal bahwa ada energi yang tidak biasa. Dalam Buddhisme, pikiran manusia sangat peka terhadap perubahan lingkungan ketika berada dalam kondisi tenang atau waspada. Aroma yang aneh terkadang hanya menjadi pemicu agar seseorang memperhatikan kehadiran energi tertentu. Menariknya, tidak semua aroma yang tidak wajar bersifat negatif. Beberapa teks Buddhis menyebutkan bahwa makhluk dari alam lebih baik, seperti Devata atau penjaga tempat, memancarkan aroma harum lembut seperti bunga atau tanah basah yang menenangkan. Aroma seperti ini sering muncul seketika dan hilang dengan cepat, seolah hanya ingin mengingatkan bahwa ada kehidupan lain yang turut menjaga keseimbangan suatu tempat. Dalam banyak tradisi Buddhis Asia, fenomena aroma harum dianggap sebagai pertanda bahwa makhluk yang baik sedang mendekat. Namun,
Dalam konteks tempat yang dihuni makhluk halus yang tersiksa, bau yang muncul biasanya berkaitan dengan kualitas batin mereka. Seperti halnya seseorang yang sedang takut dapat mengeluarkan bau keringat yang berbeda, makhluk yang hidup dalam penderitaan memancarkan getaran yang memberi kesan aroma tidak sedap. Ini bukan bau fisik, melainkan kesan sensorik yang ditangkap oleh batin dan diterjemahkan menjadi sensasi penciuman. Kadang, aroma itu terasa seperti asap terbakar, bunga layu, atau sesuatu yang basi, simbol batin yang tidak damai. Bau tidak wajar bukanlah tanda untuk panik. Ajaran Buddha selalu menekankan untuk tidak langsung percaya, tetapi mengamati dengan bijaksana. Bila bau itu hanya fenomena alam, kita bisa memperbaikinya. Bila bau itu muncul karena energi batin makhluk lain, maka respons terbaik bukanlah ketakutan, tetapi cinta kasih. Pikiran yang tenang, sikap menghormati semua makhluk, serta pelimpahan jasa dapat membuat suasana menjadi lebih harmonis. Apa yang tercium bukanlah ancaman, tetapi pengingat bahwa dunia memiliki lapisan-lapisan kehidupan yang saling berdampingan. Kelima, mimpi berulang tentang tempat yang sama. Mimpi sering dianggap sebagai ruang di mana batin manusia berinteraksi dengan jejak karma, pengalaman masa lalu, dan energi halus yang berada di sekitarnya. Ketika seseorang mengalami mimpi berulang tentang tempat yang sama, terutama setelah mengunjungi lokasi tertentu, itu bisa menjadi tanda bahwa batin sedang menyentuh energi yang menetap di tempat tersebut. Bukan berarti mimpi itu sepenuhnya supranatural, tetapi batin yang peka sangat mudah menyerap kesan dari lingkungan, termasuk kesan dari keberadaan makhluk tak terlihat. Secara psikologis, mimpi berulang bisa terjadi karena memori tertentu memiliki dampak emosional pada diri seseorang. Tempat yang sunyi, ruang yang aneh, atau suasana yang tidak biasa dapat meninggalkan kesan kuat sehingga terbawa ke alam mimpi. Namun, ajaran Buddha menambahkan dimensi yang lebih dalam. Batin tidak hanya menyimpan memori fisik, tetapi juga menangkap getaran halus dari makhluk yang berada di sekitarnya. Ketika getaran tersebut cukup kuat, batin mencoba memprosesnya melalui simbol, dan simbol itu muncul dalam bentuk mimpi. Beberapa teks Buddhis, seperti kisah-kisah peta dan dewata, menggambarkan bahwa makhluk halus kadang mencoba berinteraksi melalui mimpi ketika mereka tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Bukan untuk menakuti, tetapi karena kondisi mereka penuh keterikatan, kesedihan, atau kebutuhan akan bantuan. Mimpi berulang tentang tempat tertentu bisa menjadi isyarat bahwa batin sedang dipanggil untuk memperhatikan sesuatu. Baik itu energi tidak seimbang, makhluk yang membutuhkan pelimpahan jasa, atau hanya sekadar peringatan agar seseorang berhati-hati. Namun tidak semua mimpi memiliki makna metafisik. Dalam banyak kasus, mimpi berulang adalah refleksi bahwa batin sedang mencari keseimbangan. Tempat yang membawa kesan kuat dapat muncul sebagai simbol ketidakselesaian dalam diri sendiri. Dalam konteks Buddhis, mimpi ini dapat menjadi cermin batin, menunjukkan sisi yang belum dipahami, rasa takut yang belum dikenali, atau potensi intuitif yang sedang berkembang. Dengan kata lain, mimpi bukan hanya pesan dari luar, tetapi juga pesan dari dalam. Yang terpenting, mimpi tidak seharusnya membuat seseorang takut. Buddha menekankan bahwa semua pengalaman, baik dunia nyata maupun dunia mimpi, adalah fenomena yang muncul dan lenyap. Jika mimpi berulang membuat hati tidak tenang, seseorang disarankan untuk menenangkan batin, bermeditasi, dan melimpahkan jasa kepada semua makhluk. Dengan demikian, mimpi bukan lagi sekadar pengalaman misterius, tetapi menjadi pintu untuk memahami batin sendiri dengan lebih dalam, sekaligus mengingatkan bahwa dunia ini berlapis-lapis dan penuh makhluk yang berjalan dalam perjalanan spiritualnya masing-masing. Keenam, kemunculan perubahan suasana emosional yang tiba-tiba. Batin manusia digambarkan sangat halus dan mudah terpengaruh oleh kondisi sekitarnya. Batin ibarat permukaan air. Ketika air tenang,
Ia memantulkan segala sesuatu dengan jernih. Ketika air bergelombang, bayangannya pun terdistorsi. Ketika seseorang memasuki tempat tertentu dan tiba-tiba merasakan perubahan emosional yang drastis, entah itu sedih, takut, gelisah, atau bahkan kehilangan semangat tanpa alasan, fenomena itu dapat menjadi tanda bahwa batin sedang beresonansi dengan energi yang tersimpan di tempat tersebut. Secara psikologis, perubahan suasana emosional mendadak bisa terjadi karena memori bawah sadar, suasana yang gelap, suhu dingin, atau bentuk arsitektur yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Namun ada kasus di mana perasaan itu muncul begitu tajam hingga sulit dijelaskan secara logis. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa setiap makhluk, termasuk makhluk halus yang hidup dalam dukkha, memancarkan energi batin berdasarkan kualitas pikirannya. Ketika energi tersebut sangat kuat atau sangat tidak harmonis, seseorang yang sensitif dapat langsung merasakannya, bahkan sebelum ia memahami apa yang sedang terjadi. Dalam kisah-kisah Buddhis, tempat-tempat tertentu digambarkan menyimpan jejak batin makhluk yang pernah hidup atau terikat di sana. Jika jejak itu penuh penderitaan, ruang tersebut memancarkan nuansa yang membuat batin manusia ikut tertarik ke frekuensi yang sama. Itulah sebabnya seseorang bisa merasa murung tanpa sebab atau merinding tanpa angin. Fenomena ini tidak selalu berarti bahwa makhluk halus sedang mengganggu, tetapi lebih menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara batin dan lingkungan. Batin yang peka menangkap sesuatu yang luput dari panca indera. Namun fenomena ini bukan hanya tentang energi luar. Ajaran Buddha menekankan bahwa perubahan emosi adalah kesempatan untuk melihat batin sendiri lebih dalam. Ketika seseorang tiba-tiba merasa gelisah di suatu tempat, itu bisa jadi berasal dari cerminan kondisi dalam dirinya yang belum ia sadari. Tempat yang memiliki energi berat kadang hanya menjadi katalis yang memperjelas emosi yang selama ini tersembunyi. Dalam perspektif ini, kemunculan emosi mendadak bukan hanya tanda eksternal, tetapi juga pintu untuk memahami diri sendiri. Perubahan suasana emosional yang tiba-tiba tidak harus dianggap sebagai ancaman. Buddhisme mengajarkan untuk menghadapinya dengan kesadaran penuh. Jika batin tetap tenang, energi apapun akan lewat seperti angin yang berhembus. Jika batin tidak stabil, bahkan tempat yang netral pun bisa terasa menakutkan. Karena itu, Buddha menekankan bahwa kebajikan, meditasi, dan cinta kasih adalah benteng alami yang membuat seseorang tidak mudah terpengaruh oleh energi luar. Dengan batin yang jernih, seseorang tidak hanya terlindungi, tetapi juga mampu melihat fenomena misterius sebagai bagian dari keberagaman alam kehidupan, bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Pemahaman tentang tanda-tanda tempat yang dihuni makhluk halus, bukan dimaksudkan untuk menumbuhkan ketakutan, melainkan untuk memperluas wawasan tentang realitas kehidupan menurut ajaran Buddha. Dunia ini dipenuhi oleh berbagai bentuk kehidupan, masing-masing terikat pada hasil karma yang membawanya menuju alam tertentu. Menyadari hal ini akan menumbuhkan welas asih yang lebih dalam terhadap semua makhluk yang masih berada dalam lingkaran penderitaan. Ketika kita memahami bahwa makhluk halus bukan musuh, melainkan makhluk yang sedang berjuang dalam ketidaktahuan dan dukkha, kita dapat merespons dengan hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Buddhisme mengajarkan bahwa doa, kebajikan, dan pelimpahan jasa dapat memberikan manfaat bagi makhluk-makhluk yang tidak memiliki kesempatan untuk membuat kebajikan sendiri. Tempat-tempat yang dihuni makhluk halus seringkali merupakan cermin dari batin mereka, gelap, terikat, dan penuh keterikatan. Dengan memahami keberadaan mereka, kita tidak hanya belajar tentang dunia lain, tetapi juga belajar memahami diri sendiri. Jika batin kita bersih, penuh cinta kasih, dan berpegang pada Dhamma, maka tidak ada tempat yang akan menakutkan. Akhirnya, apapun yang kita temui dalam perjalanan hidup ini, baik yang terlihat maupun tidak, hendaknya menjadikan kita semakin bijaksana. Semakin sadar bahwa dunia ini fana, penuh lapisan misteri, dan selalu mengingatkan kita untuk berjalan dalam Dhamma,
Sebab hanya kebajikan dan kebijaksanaan yang dapat menjadi cahaya di tengah berbagai alam keberadaan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.